husnul khotimah. Itu jaminannya. Habib-habib, ulama-ulama setuju mengatakan itu mutawatir. Mudah-mudahan dengan mengamalkan Ratibul Haddad, kita insya Allah nantinya akhir hayat kita meninggal dengan husnul khotimah. Amin amin Bapak. Itu menurut saya puncak dari fadilah Ratibul Haddad yang mungkin idaman bagi setiap orang muslim. Itu mungkin sekilas tentang fadilah Ratibul Haddad. Sebetulnya masih banyak. Ahlan wa sahlan fi musalla al-amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Musola Al-Amin, Ahmad Enda Bekalan. Pada kali ini saya bersama Ustadz Mami. Ustadz Mami, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang fadilah dari rotib yang dibaca setiap Kamis malam atau setiap minggu atau setiap hari. Itu sebenarnya fadilahnya apa, Ustadz Mami? Terima kasih sebelumnya. Mungkin sebelum menginjak pada fadilah bacaan rotib, mungkin sedikit saja tentang penyusun dari rotib tersebut. Beliau bernama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau lahir pada malam Senin 5 Safar tahun 1044 Hijriah di Zubair, daerah kota dekat Tarim di Hadramaut, Yaman. Beliau wafat kurang lebih umur kurang lebih 98 tahun baru wafat, dan beliau pada umur 4 tahun sudah kena oleh Allah dikasih penyakit cacar sehingga mengenai sampai ke mata beliau, sampai tidak melihat pada umur 4 tahun. Tapi oleh Allah itulah hikmah mungkin dari beliau tidak melihat secara dohir, tapi mata batinnya lebih tajam dari mata dohir beliau. Beliau terus menanjak dewasa, umur 5-6 tahunan beliau sudah ngaji, habis duha beliau itu di dalam suatu kitab sembahyang ratusan rakaat sesuai salat duha. Usia masa umur 5-6 tahun sampai terus dewasa. Itu saya ulangi tentang Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Tentang rotib, sejarahnya bahwa pada zaman beliau di kota Yaman masuk ajaran Syiah waktu itu, sehingga ulama-ulama Yaman itu khawatir akidah ahli sunnah wal jamaah itu akan dirusak oleh Syiah. Oleh karena itu ulama-ulama Yaman berbondong-bondong ke beliau, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, untuk bagaimana caranya menangkis ajaran yang mungkin tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu sampai akhirnya beliau bermunajat kepada Allah sekian lama, kira-kira tanggal 26 Ramadan malamnya baru beliau itu menyusun tentang Ratibul Haddad, disusun oleh beliau dengan secara ahli sunnah wal jamaah. Pasti itu persetujuan dari Rasulullah, karena beliau merupakan wali kutub al-Ghaus, jadi kedudukannya sangat tinggi. Oleh karena itu beliau menyusunnya, dan akhirnya dia pun orang Yaman itu dibaca dengan berkelompok sebetulnya. Waktu itu berkelompok membacanya, dan terus sampai sekarang di sana tetap berjalan. Akhirnya selamatlah kota Yaman itu dari aliran-aliran yang mungkin tidak cocok dengan ahli sunnah wal jamaah. Itulah sekilas tentang sejarah Ratibul Haddad. Begini Ustaz Mami, tentang fadilah atau keistiqomahan yang perlu dilakukan bagi masyarakat ini mempraktekkan itu bagaimana? Ya, sebetulnya belum membacakan Ratibul Haddad, sebetulnya kita akan memberikan al-fatihah kepada para wali sebelum kita menuju pada fadilah, kepada yang menyusun Rasulullah dan sebagainya. Terus sudah itu baru kita membacakan Ratibul Haddad bersama-sama. Dan itu dikerjakan biasanya waktunya malam hari. Kalau bisa ya waktu isya sebetulnya lebih bagus. Itu kalau perlu dibaca satu hari
1 kali 1 hari. Dan itu fadilahnya luar biasa. Salah satunya adalah orang yang membaca Rotibul Haddad secara istiqomah tiap 1 kali 1 hari. Ya kalau tidak bisa malam ya sibuk mungkin capek ya bisa subuh, sore terserah. Nah itu insya Allah pertama oleh Allah dijaga oleh godaannya setan dan gangguan-gangguan jin dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Yang kedua pahalanya sangat besar. Besok-besok di hari pertimbangan insya Allah itu sangat luar biasa timbangan beratnya, timbangan besok-besok di akhir kelak di akhir zaman. Yang ketiga adalah bahwa yang membaca Rotibul Haddad itu dijauhkan dari sihir. Amin. Orang yang teluh dijauhkan, dilindungi oleh Allah. Selanjutnya fadilah dari Rotibul Haddad adalah oleh Allah akan dijaga dari bencana alam. Itu gempa bumi, apakah itu banjir, apakah itu angin topan, itu akan dilindungi oleh Allah. Termasuk dari binatang-binatang buas, mungkin itu macan, ular, termasuk binatang yang dilindungi oleh Allah. Selanjutnya keutamaan Rotibul Haddad itu juga adalah apabila kita membaca setiap hari, perlindungan itu kepada kita. Kalau terus akan melindungi istri, kalau terus kita baca melindungi putra-putri kita. Amin, terus kalau rutin membaca tetangga kita ikut kebaikannya, amin, manfaatnya. Terus kalau dibaca rutin istiqomah, bukan tetangga, melebar sampai 40 ke depan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke belakang, itu akan insya Allah terlindungi. Selanjutnya fadilahnya juga sebagai benteng diri dan juga kampung sebetulnya dari hal-hal yang jelek atau dari balaknya Allah. Itu sebetulnya salah satu keistimewaan atau fadilah Rotibul Haddad. Dan yang paling pokok sebetulnya dari semua itu, dari fadilah itu, insya Allah yang merutinkan Rotibul Haddad tiap malam atau tiap hari 1 kali, ulama-ulama setuju, para habib ulama setuju semua. Orang itu akan meninggal dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan husnul khotimah. Itu jaminannya. Habib-habib ulama-ulama setuju mengatakan itu mutawatir. Mudah-mudahan dengan mengamalkan Rotibul Haddad kita insya Allah nantinya akhir hayat kita meninggal dengan husnul khotimah. Amin amin. Itu menurut saya puncak dari fadilah Rotibul Haddad yang mungkin idaman bagi setiap orang muslim. Itu mungkin sekilas tentang fadilah Rotibul Haddad. Sebetulnya masih banyak fadilah Rotibul Haddad sebetulnya. Kalau kita akan menerangkan akan lebih luas dan melebar, sebetulnya mungkin sekedar ini cukup saya kira untuk kita supaya bisa semangat untuk membaca Rotibul Haddad yang dibaca secara bersama-sama, berkelompok gitu ya. Lebih kelompok. Kalau kita mengerjakan hari Kemis puasa, umpamanya sebetulnya kalau di lain tempat kadang-kadang habis sholat sunat sebelum isya baca rotib dulu, baru isya, habis itu baru tarawih. Di masjid ada yang mengerjakan seperti itu. Ya itulah sekilas tentang Rotibul Haddad. Terima kasih kepada Bapak Ribut. Baik, terima kasih. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita membaca Rotibul Haddad semakin mempertebal rasa iman dan takwa kita kepada Allah. Amin. Subhanahu wa ta'ala, untuk membentengi diri kita, untuk keluarga kita, untuk kampung kita, untuk negeri tercinta Indonesia. Terima kasih, jaga diri baik-baik, pikir baik-baik sebelum bertindak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.